Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan ini semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan apa yang kita laksanakan hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan apa sih sistem pemilu proporsional tertutup. Baik, tonton terus videonya sampai selesai ya. Berawal dari adanya permohonan pengujian undang-undang pemilu yang diajukan oleh beberapa orang mengenai pengujian pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang diujikan tersebut mendalilkan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran dari partai politik. Nah, namun pada tanggal 15 Juni atau bertepatan pada hari Kamis, MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut, di mana amar putusan dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hal tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh 7 hakim konstitusi lainnya. Adapun putusannya itu dengan nomor 114 garis miring PUU garis miring 20 garis miring 2023. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa sih perbedaan dari sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup? Dari segi pengertian, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai politik, sehingga para pemilih tidak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Sedangkan sistem proporsional terbuka, wakil rakyat terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih secara langsung. Nah, sistem ini berlawanan ya dengan sistem proporsional pemilihan tertutup. Dikarenakan untuk yang tertutup tersebut, rakyat hanya memilih partai politik tanpa mengetahui siapa nih yang akan nantinya menjadi legislatif jika partai tersebut menang. Karena partai politik tidak berkewajiban untuk memperlihatkan siapa saja caleg-calegnya. Hanya untuk caleg-caleg tersebut bisa kita lihat di TPS ketika kita akan memilih. Beda dengan sistem proporsional terbuka. Justru partai wajib memperlihatkan siapa caleg-caleg atau bakal caleg mereka yang nanti akan diikut sertakan dalam pemilu. Karena di situ akan terlihat mana yang akan dikehendaki oleh rakyat untuk menjadi calon legislatif. Sehingga benar-benar persaingan antara nomor urut 1 di partai tersebut dengan nomor urut paling bawah itu sama atau seimbang. Karena tidak dilihat dari jumlah suara yang akan didapatkan oleh partai. Jika proporsional tertutup, yang diperlihatkan hanya partai. Nah, kemudian apakah sistem proporsional tertutup ini pernah dilaksanakan di Indonesia? Pernah. Yaitu di era Orde Baru pada tahun 1977 sampai dengan 1997, yang kemudian dirubah menjadi sistem proporsional terbuka setelahnya. Kemudian dampak-dampak apa saja sih yang akan terjadi dari sistem proporsional terbuka dan tertutup ini? Jika dalam proporsional terbuka, pemilih secara personal akan mengetahui siapa yang dia pilih. Dan yang tertutup sebaliknya, dia hanya mengetahui partainya saja yang dipilih. Jadi, jika dalam suatu partai itu memiliki budget untuk
yang dipilih itu hanya satu, berarti yang terpilih nantinya akan ada di urutan yang pertama. Jadi kan dalam suatu partai itu, dalam pemilihan legislatif ada nomor urut ya, 1 misalkan sampai dengan 5. Nah, jika ternyata porsi suara yang didapat dari partai tersebut hanya untuk 2 orang saja, berarti yang akan terpilih adalah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Itu untuk proporsional tertutup. Beda jika untuk proporsional terbuka, itu tidak dilihat nomor urut, walaupun ada nomor urut, tetapi jika suara terbanyak ada pada nomor urut 5, ya berarti nomor urut 5 yang akan nantinya menjadi legislatif, akan ke DPR, DPRD atau nasional ya, atau DPR pusat. Kemudian dampak lain lagi dari proporsional tertutup yaitu elit politik yang sudah lama berkecimpung di partai politik itu akan dimudahkan karena dia otomatis akan mendapat nomor urut awal. Sedangkan untuk orang-orang baru yang memiliki potensi tinggi itu akan sulit untuk menembus urutan pertama. Dan kemudian dampak yang selanjutnya adalah keikutsertaan proporsi untuk wanita itu mungkin akan dibatasi atau akan sedikit kemungkinannya untuk caleg wanita. Karena jika satu partai itu hanya memiliki porsi suara atau yang akan melenggang ke menjadi anggota DPR itu hanya 1 atau 2, kemungkinan nomor urut pertamanya sangat jarang sekali diduduki oleh calon legislatif wanita. Seperti itu teman-teman. Dampak-dampaknya mungkin dari teman-teman semua ada yang berpikiran berbeda. Mungkin ada yang berpikiran pemilu proporsional tertutup itu bagus juga kok. Nah, jika memang ada yang berpikiran yang berbeda atau mungkin ada lagi sistem selain yang terbuka dan tertutup menurut pendapat teman-teman, silakan ditulis di kolom komentarnya. Jangan lupa juga like dan subscribe channel kita agar segala sesuatu yang terbaru, video-video edukasi yang terbaru dapat teman-teman bisa tonton dan menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo hukum, jauhi hukuman.